Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan? Kita boleh sehat, boleh kuat sampai dengan hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Bersiap untuk menghadapi new normal. Tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam segala kondisi, dalam segala situasi apapun. Mari saat ini kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau menikmati kebaikan Tuhan melalui ibadah online pada hari ini. Haleluya. Haleluya. Biar hadirat-Mu Tuhan. Biar roh-Mu yang hidup memenuhi kami Allah. Terima kasih. Biar Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih. Roh-Mu yang hidup memenuhi kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di angkarmu menyembahmu. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Lagi katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Oh, kami menyembahmu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang
jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Terima kasih Allah, Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami Tuhan. Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Engkau yang ada dalam setiap musim hidup kami Bapa. Terima kasih buat hari yang indah, hari yang Tuhan jadikan untuk kami. Untuk sekali lagi kami datang duduk menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati pribadi-Mu Kristus. Terima kasih. Kami percaya Engkau hadir pada ibadah online hari ini Allah. Kami percaya Engkau bekerja dengan kuat kuasa-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih Allah. Biarlah Engkau pimpin seluruh rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, Tuhan kita Allah yang luar biasa. Dia ada dalam segala keadaan hidup kita, dalam setiap musim hidup kita. Bahkan terlebih Dia ada di kiri dan kanan kita. Sungguh luar biasa. Mari kita mau mengagungkan namanya, kita memuji Dia, kita mau bernyanyi, kita mau menyembah Dia. Haleluya. Haleluya, mari memuji bersama dengan saya. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Dialah pelindungku. Amin. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Dialah pelindungku. bersama Dia. Bersama Dia ku Haleluya. Katakan, menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Lagi katakan kiri kananku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Haleluya. Yesus selalu bersama. Yesus selalu. Yesus selalu bersama. Katakan dengan imanmu. Yesus selalu bersamaku. Haleluya, Yesus selalu bersama dengan kita. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku Tuhan. Aku tak akan ragu, aku tak akan takut. Kau yang menjamin hidupku. Haleluya. Katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatan
badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. lagi katakan Kau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Haleluya. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang Semesta alam memuja. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan kita. Firman Tuhan yang meneguhkan iman kita. Firman Tuhan itu juga yang akan memerdekakan kita. Biar kita mau hidup kita menggenapi firman Tuhan. Melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Kau sungguh sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, Murnikan. murnikan dengan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran.
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Engkau sungguh sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau besar. Kau besar. Besar di dalamku. Kau sungguh besar. Kau sungguh besar. Besar di dalamku. Besar di dalamku. Haleluya. Kau sungguh besar Tuhan. Terima kasih Allah. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah dahsyat. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu. Setiap langkah kami, Tanda mujizat Kau sertai memberkati. tiap langkahku. Haleluya. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau besar di dalam kami. Bertambah-tambah besar di dalam kami. Biar bukti kebesaran-Mu nyata dan semua orang memuliakan nama-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan kehidupan kami. Firman-Mu yang meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang memerdekakan kami. Terima kasih Allah. Terima kasih banyak memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Otoritas Allah ada dalam diri hamba-Mu. Setiap perkataan yang dikeluarkan berasal daripada Engkau. Sucikan dan kuduskan kami ya Allah. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Pada kesempatan pagi hari ini saya sungguh bersuka cita dapat menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian melalui media online ini untuk menyatakan kasih Tuhan
terlebih kita dapat beribadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama. Haleluya. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan menjadi bagian saya dan saudara, dan kita semua ada di dalam rencana Tuhan, di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Baik, tema kita pada pagi hari ini adalah kekuatan untuk bangun kembali. Di mana saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, menghadapi pandemi yang ada, kita semua benar-benar digoncangkan dengan keadaan ini. Beberapa waktu yang lalu saya berbincang dengan sahabat saya, dan dari perbincangan itu dia mengatakan bahwa ketika kita memasuki tahun 2020, semua seakan-akan memasuki tahun baru dengan penuh pengharapan. Semuanya merencanakan segala sesuatunya di tahun 2020, kita akan melakukan ini, kita akan melakukan itu dan lain sebagainya. Tetapi siapa yang menyangka ketika Januari dengan segala euforia tahun baru, ternyata di sekitar bulan Maret bangsa kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Dan semua sepertinya dalam sekejap keadaan berubah. Dari yang seakan-akan semua bisa kita kontrol menjadi keadaan yang tidak bisa kita kontrol. Bagaimana semua tergoncangkan, ekonomi tergoncang, kehidupan tergoncang, sehingga seakan-akan saat ini kalau saya berjumpa dengan banyak orang, mereka berkata, aduh bagaimana kami menghadapi hari ke depan, sepertinya sudah habis daya, habis akal untuk bagaimana kami bisa bangkit kembali menghadapi masa yang akan mendatang. Tetapi puji Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan menjadi kekuatan buat saya dan saudara. Di dalam Amsal 24 ayat yang ke-16 menjadi kekuatan buat kita semua. Dikatakan di sini firman Allah, Amsal 24 ayat yang ke-16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi bagaimana firman Tuhan benar-benar menjadi kekuatan datang buat saya dan saudara. Dikatakan 7 kali orang benar bisa jatuh, tetapi dia mampu untuk bangun kembali. Katakan amin. Saya dan saudara di dalam Tuhan kita dimampukan untuk bangun kembali seberapapun terperosoknya, terpuruknya keadaan kita. Haleluya. Iblis tidak senang melihat kita bangkit di dalam Tuhan. Iblis tidak senang kalau kita maju di dalam Tuhan. Sehingga dengan cara kerjanya, iblis mencoba menyerang setiap orang benar, setiap orang percaya. Pertama, dia ingin melemahkan tubuh kita dulu dengan tubuh yang lelah, tubuh yang jenuh, tubuh yang capek. Maka menjadi lemahlah juga jiwa daripada orang itu. Sehingga pikirannya mulai terganggu, tidak fokus, dan mulai merasa tidak berdaya, mulai merasa putus asa, mulai merasa tidak ada lagi pengharapan. Dan karena tubuh dan jiwanya sudah lemah, maka rohnya pun kepada Tuhan, bagaimana imannya kepada Tuhan pun akan menjadi lemah. Itu adalah cara kerja iblis. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, menghadapi hari-hari yang jahat ini dengan segala macam cara kerja iblis, firman Tuhan datang, hey, kita bisa bangkit di dalam Tuhan, amin. Karena Tuhan bekerja kebalikan daripada cara kerja iblis. Tuhan bekerja melalui roh, lalu dengan roh yang dikuatkan, maka jiwa pun akan menjadi kuat dan tubuh kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan untuk kita dapat bangun kembali. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, orang benar Tuhan tidak pernah janjikan tidak pernah akan mengalami masalah, tidak. Tetapi orang benar walaupun mengalami masalah, tetapi dikatakan
Tuhan berjanji dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dia akan mampu untuk bangun, untuk bangkit kembali. Haleluya. Nah, kekuatan yang bagaimana yang bisa membuat orang benar bisa tetap kuat dan bahkan bisa bangkit untuk membangun kembali kehidupannya. Kalau saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dikatakan di sini, Tuhan bekerja melalui Roh. Karena dia adalah roh. Sehingga dikatakan marilah kita menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Bagaimana saudaraku, kalau engkau saat ini merasa tidak berdaya, jiwamu sudah penat, sepertinya engkau sudah tidak ada lagi pengharapan, engkau sudah bingung dengan apa yang akan engkau kerjakan untuk menghadapi masa depan. Firman Tuhan datang kepada kita, perbaiki dahulu rohmu kepada Tuhan. Yaitu dengan cara apa? Bergumul di dalam doa kepada Tuhan. Di dalam Kolose 4 ayat yang ke-12. Kolose 4 Kolose 4 ayat yang ke-12 dikatakan, salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Jadi bagaimana bergumul di sini? Kalau dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani dikatakan adalah agoniso. Nah, agoniso ini menunjukkan keinginan yang kuat untuk berjuang, untuk berusaha keras di dalam doa. Sepanjang perjanjian baru, orang percaya yang setia itu tidak hanya bertekun di dalam doa, tetapi juga berjuang, bergumul di dalam permohonan-permohonan yang kuat yang mereka serukan kepada Tuhan. Entah itu untuk pelayanan, entah itu untuk keluarga, entah itu untuk kebutuhan-kebutuhan dan lain sebagainya. Semuanya diperjuangkan di dalam doa. Haleluya. Saat ini kalau engkau merasa lemah, mari kita bergumul di dalam doa. Amin. Karena pada saat kita bergumul di dalam doa, maka Tuhan akan bekerja dengan kuasanya di dalam kita. Dalam Kolose 1 ayat yang ke-29 dikatakan, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi pada saat kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita berseru, kita bergumul kepada Tuhan di dalam doa kita untuk apapun yang kita rasakan. Hei Tuhan, dengar. Tuhan mengerti bahasa tetesan air matamu dan dia siap bekerja dengan cara yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Saat dia dengar, dia langsung bekerja, katakan amin. Haleluya. Dia bekerja dengan caranya yang ajaib, luar biasa. Tidak ada doamu yang sia-sia di dalam Tuhan, katakan amin. Berdoa kepada Tuhan dan makanya dia akan menyatakan kuasanya, dia akan menyatakan kehendaknya di dalam kehidupanmu. Roh yang bergumul di dalam Tuhan, maka rohmu akan dikuatkan di dalam Tuhan. Karena engkau percaya bahwa Allah yang kau sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Setelah roh dikuatkan, maka jiwa kita pun akan menjadi kuat, saudara. Saat kita sudah beriman kepada Tuhan, karena pergumulan dalam doa kita kepada Tuhan, iman kita ditambahkan, iman kita dikuatkan, maka jiwa kita menjadi tenang, pikiran kita jadi tenang, kita punya pengharapan, kita punya satu kepastian di dalam Tuhan, sehingga memampukan kita, menguatkan kita untuk bisa bertahan di dalam apapun kondisinya yang sedang kita hadapi hari-hari ini.
Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi bagaimana apapun kondisinya, sekalipun seakan-akan begitu memberatkan, sepertinya tidak ada pengharapan, tetapi saat roh kita sudah dikuatkan, maka jiwa kita pun dikuatkan di dalam Tuhan. Maka segala perkara, firman Tuhan bilang, apapun itu, kesesakankah, penderitaankah, apapun dapat engkau tanggung di dalam Tuhan. Haleluya. Engkau bisa menerima dengan segala ucapan syukur. Engkau bisa menerima dan tetap katakan, engkau Tuhan Yesus baik adanya dalam kehidupanku. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, inilah yang menjadi kekuatan kita. Karena iblis gak mau kita punya kekuatan ini. Dalam Amsal 24 ayat yang ke-10 dikatakan, kalau hati kita tawar, maka kecil kekuatan kita, itu yang iblis mau. Tetapi Tuhan ingin kita kuat di dalam Dia, amin. Dan kita sebagai orang benar, orang yang percaya kepada Tuhan, apapun situasi kondisi kita, kita mampu berkata, aku kuat di dalam Dia yang memberi kekuatan bagiku. Dalam Kolose 1 ayat yang ke-11 dikatakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Tekun dan sabar. Bicara soal kemanusiaan kita, siapa sih yang tahan untuk bisa tekun? Siapa sih yang tahan untuk bisa sabar, apalagi menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan. Tetapi firman Tuhan dikatakan, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan Tuhan untuk menanggung segala sesuatunya dengan tekun dan sabar. Bukan dengan kuat kuasa kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita orang saleh, bukan karena kita orang sabar, bukan karena kita orang baik sehingga kita mampu menanggung segala hal ini. Tetapi hanya oleh segala kekuatan dari kuasa kemuliaan Tuhan yang memampukan kita untuk bisa sabar dan bisa tekun. Sehingga hasilnya kita mampu bertahan menghadapi penderitaankah, kesusahankah, dan kita bisa berkata, tidak ada satupun yang dapat memisahkan saya daripada kasih Tuhan. Di dalam 2 Korintus 4, 2 Korintus 4, ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Dikatakan demikian firman Allah. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Amin. Berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Haleluya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Haleluya. Begitu berat. Tetapi kita bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Amin. Kita bisa bertahan. Karena kekuatan yang daripada Tuhan, itulah yang menguatkan saya dan saudara. Yang memampukan kita untuk menanggung segala sesuatu. Setelah roh kita dikuatkan, lalu jiwa kita dikuatkan sehingga kita menjadi tenang walaupun menghadapi badai sebesar apapun. Maka saudara, tubuh kita pun akan menjadi kuat. Saudaraku, bicara soal tubuh. Siapa yang gak bisa rasa lelah?
Siapa yang gak bisa rasa penat? Siapa yang gak bisa rasa jenuh dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam firman Tuhan pun ada satu nabi yang mengalami hal ini. Bagaimana ketika di 1 Raja-Raja 18, Nabi Elia dengan begitu gagah perkasa, dia melawan nabi-nabi Baal, 450 orang nabi Baal, dan dia kalahkan nabi Baal itu di dalam nama Tuhan. Begitu perkasanya, begitu luar biasanya dia menyatakan kemuliaan Tuhan. Tetapi ketika di pasal ke-19, ketika Ratu Isabel mendengar hal itu dan dia ingin membunuh Nabi Elia seakan-akan ingin mati rasanya. Segala kemuliaan, segala hal yang telah dia perbuat di dalam nama Tuhan seakan-akan sudah tidak ada lagi artinya. Dia melupakan betapa besar, betapa dahsyat, betapa kuat, sehingga apa yang Tuhan telah buat sepertinya sirna dari kehidupannya. Dia lemah, dia down, dan dia rasa ingin mati saja. Tapi coba kita lihat dulu di 1 Raja-Raja 19, apa yang Tuhan buat untuk Nabi Elia ini. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-4 sampai yang ke-8. Tetapi ia sendiri, Nabi Elia, masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian dia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Seketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Tuhan juga tahu kita punya keterbatasan tubuh, sehingga Tuhan menyertai, dikatakan gak usah khawatir. Jangan engkau khawatir, burung di udara aja Tuhan pelihara. Kenapa engkau harus khawatir dengan apa yang kau makan, apa yang kau pakai? Tuhan berkata dia akan menyertai dan memberkati engkau. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita juga perlu kekuatan untuk fisik ini. Kita perlu istirahat, kita perlu makan yang baik, kita perlu ada dalam kondisi fisik yang baik untuk kita bisa bangkit, mengumpulkan kekuatan. Bagaimana kalau pada saat kita sedang terpuruk, tubuh kita lemah tak berdaya, bagaimana mungkin kita bisa bangun kembali? Saudara, kalau tadi kita kembali di ayat awal kita, 7 kali orang benar jatuh. 7 kali bicara kesempurnaan, bagaimana benar-benar dia terpuruk, berkali-kali jatuh. Tetapi orang benar mampu bangkit lagi. Kenapa? Setelah rohnya kuat, jiwanya kuat, tubuhnya pun dia harus kuat. Sehingga saudara, janganlah larut dalam keadaan. Kita nggak bisa mengendalikan keadaan, tetapi kumpulkan kekuatan. Kalau engkau mungkin saat ini menghadapi berbagai permasalahan yang membuat engkau drop, yang membuat engkau tidak lagi bisa berpikir tenang, Tuhan berkata, tenangkan dirimu. Istirahat yang baik, makan minum yang baik. Sehingga dengan kekuatan ini engkau mampu berpikir dengan baik. Engkau mampu melakukan perencanaan yang baik. Dan engkau mampu untuk bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hatimu.
Dunia akan terus berubah, tapi dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, maka kita dapat mengumpulkan kekuatan kita untuk bangkit dan menyikapi keadaan. Dan kita bisa kreatif menghadapi keadaan itu. Tuhan akan memberkati apapun yang kita kerjakan. Sekarang apa yang ada padamu di rumah? Apa yang mampu engkau kerjakan? Kalau jalan satu tertutup, bersama dengan Tuhan, Tuhan mampu buka jalan yang lain. Jangan cepat putus asa. Dengan kekuatan yang ada, fisik tubuh yang sehat, itu adalah modal kita untuk dapat kita berkreasi, untuk dapat kita bangkit, untuk dapat kita berkarya di dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Bagi engkau mungkin yang saat ini di PHK, bagi engkau mungkin yang saat ini dirumahkan, bagi engkau mungkin yang saat ini sedang mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidupmu. Kalau kita masih sehat, kalau kita masih bisa bernafas, masih ada hidup, masih bisa beribadah memuliakan Tuhan, puji Tuhan. Dan pergunakanlah itu menjadi kekuatanmu yang luar biasa di dalam Tuhan. Untuk bisa maju di dalam Tuhan, berkarya di dalam Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupanmu. Mengerjakan apa yang bisa dikerjakan. Dan Tuhan akan mampu memberkati engkau. Haleluya. Nah kalau roh kita kuat, lalu jiwa kita kuat, dan tubuh kita kuat, maka saudara dikatakan di ayat awal kita di Amsal 24 ayat 16, walaupun 7 kali kita jatuh, tapi kita akan mampu untuk bangun kembali. Saudara, saat roh kita kuat, jiwa kita kuat, fisik kita kuat, maka kita akan mampu untuk bangkit dan bangun kembali apa yang tadinya kita rasa kita tidak mampu. Yang tadinya kita rasa kita sudah terpuruk. Yang tadinya kita rasa mustahil. Tapi saya mau katakan di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi dikatakan adalah keberhasilan yang tertunda. Kita melihat sendiri juga bagaimana dengan pekerjaan Tuhan. Dalam Kejadian 1 ayat yang pertama, kita melihat di situ bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan tentunya kita percaya Tuhan menciptakan langit dan bumi pada mulanya dengan keadaan yang baik. Tetapi ada jangka waktu, rentang waktu antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Bagaimana yang tadinya Allah menciptakan langit dan bumi dengan keadaan yang baik. Di ayat yang kedua dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi bagaimana setelah iblis dilemparkan ke bumi, membuat kekacauan di bumi, sehingga membuat yang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dengan begitu baik. Tetapi iblis setelah dilempar ke bumi, dia membuat kekacauan sehingga membuat bumi menjadi tidak berbentuk, menjadi kacau balau dikatakan. Apakah Tuhan menyerah? Tidak. Tuhan yang kita sembah pun tidak pernah menyerah dalam karyanya. Dikatakan walaupun melihat segala sesuatu dalam keadaan tidak baik. Di ayat yang ketiga dan seterusnya, dia mulai menciptakan kembali. Dan dia memandang segala sesuatu, apa yang diciptakan itu baik adanya. Kalau Allah kita mampu, kita adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan mampukan untuk bisa berkarya. Amin. Jangan mudah menyerah, jangan takut dengan proses, jangan takut untuk berkarya di dalam Tuhan. Menghadapi kegagalan, menghadapi ketidakpastian, menghadapi hal-hal yang tidak menentu, hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Bersama dengan Tuhan, kita mampu mengubahnya menjadi sesuatu yang baik. Dalam Mazmur 126, Mazmur 126,
Mazmur 126 ayat 5 dan ke-6. Dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, jangan takut dengan proses. Karena di dalam proses itu ada Yesus bersama saya dan saudara. Amin. Kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Mungkin ya proses itu menyakitkan, tetapi ada hal-hal yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga pada akhir daripada proses itu kita akan mencapai hasil. Sehingga saya mau katakan pada pagi hari ini, bangun kembali hidupmu seberat apapun. Ada pengharapan dalam Tuhan. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan mau nyatakan dalam hidupmu. Maka dengan kasih karunia Allah, maka Dia akan memampukan engkau mencapai hasil kemenangan yang gemilang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Engkau pasti akan sampai kepada tujuan. Pulangmu dengan sorak-sorai, membawa berkas-berkas luar biasa. Bayangkan kalau saudara berhenti di tengah jalan, engkau tidak akan pulang membawa hasil yang gilang gemilang. Tetapi biarlah menghadapi hari-hari ini, masa-masa sulit ini, mari kita perbaiki, kita kuatkan di dalam Tuhan, roh, jiwa dan tubuh kita. Dan kita bangkit kembali dengan kekuatan itu di dalam Tuhan. Berkarya di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati hidupmu jauh melebihi apa yang pernah kau bayangkan, apa yang pernah engkau rencanakan. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Sekali lagi, mungkin 7 kali engkau sudah jatuh, tapi Tuhan mampu membangunkan engkau. Dan engkau akan menjadi pribadi yang lebih dari pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Allah. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan berdoa. Untuk saat ini mungkin ada saudara-saudara yang sedang dalam kesusahan, dalam masa-masa penderitaan, dalam masa-masa yang sulit. Saya rindu kita semua mengangkat tangan kita. Kita minta kekuatan yang daripada Tuhan memampukan kita untuk menanggung segala sesuatunya. Kita mau menguatkan roh kita bergumul di dalam doa kepada Dia. Kita mau bertahan di dalam Dia. Oh, kita juga mau menguatkan fisik kita untuk kita mengumpulkan tenaga kekuatan kita untuk kita dapat bangun kembali, bangkit kembali di dalam Tuhan, mengerjakan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan segala keterbatasan kami ya Allah. Kami tidak mampu, tetapi di dalam Tuhan Engkau memampukan kami untuk mengerjakan segala sesuatunya. Sekalipun keadaan yang tidak baik, yang susah, yang menderita. Tetapi Tuhan, Engkau akan memampukan kami untuk terus berjalan di dalam Tuhan, untuk terus berkarya di dalam Tuhan, untuk terus bangkit, bangun kembali di dalam Tuhan. Dan rencana Allah yang luar biasa menjadikan kami lebih dari pemenang, mencapai Tuhan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami semua. Kami tidak mau cepat menyerah ya Allah. Kami mau kuat di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah satu-satunya kekuatan kami, batu karang kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau tolong kami terus Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami daripada kasih Tuhan. Kami mau berpaut terus kepada Tuhan, melekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah New Normal GPD Beth Eden, Kemayoran, Jakarta Pusat. Peraturan-peraturan yang harus diperhatikan. 1. Peserta ibadah berusia 13 hingga 55 tahun. 2.
usia di bawah 13 tahun, dan di atas 55 tahun beribadah secara live streaming di rumah masing-masing. 3. Peserta ibadah harus sehat secara jasmani. 4. Bagi yang memiliki gejala batuk, demam dan flu, bahkan penyakit kronis bawaan, diwajibkan beribadah secara live streaming di rumah masing-masing. 5. Ibu hamil dan menyusui dihimbau untuk beribadah secara live streaming di rumah masing-masing. Kami mohon maaf jika ada jemaat yang berusia di bawah 13 tahun atau di atas 55 tahun atau memiliki suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius atau memiliki gejala batuk dan flu yang datang untuk beribadah di gereja. Dengan sangat berat hati, kami harus memulangkan jemaat tersebut. Perlengkapan yang wajib dibawa oleh jemaat saat mengikuti ibadah new normal. 1. Masker yang telah digunakan dari rumah sewaktu jemaat pergi berangkat ke gereja. 2. Hand sanitizer. 3. Tisu basah. 4. Tisu kering atau handuk kecil. Berikut adalah contoh yang salah dalam penggunaan masker. Hal-hal yang harus dilakukan selama berada di area gereja. Memperhatikan peraturan protokol kesehatan. Mengikuti arahan dari petugas protokol keamanan selama berada di area gereja. Selalu menggunakan masker selama berada di area gereja dan menerapkan social distancing berjarak 1,5 hingga 2 meter. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama berada di area gereja. Tidak menggunakan masker, berjabat tangan atau berpelukan, berkumpul atau mengobrol di area gereja. Datanglah lebih awal. Gereja akan dibuka pada pukul 7.30 dan akan ditutup pada pukul 8.15. Bagi jemaat yang tiba setelah pukul 8.15, tidak dapat memasuki gedung gereja. Tempat ini adalah tempat bagi para pemotor dan pejalan kaki. Tempat ini dilengkapi oleh 2 tempat untuk mencuci tangan di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Mohon untuk selalu mengikuti arahan dari petugas. Ini adalah pintu bagi para pejalan kaki dan pemotor. Bagi para jemaat yang menaiki kendaraan umum, disarankan untuk tidak menaiki kendaraan yang berkapasitas penuh dan turunlah melalui pintu bagi para pejalan kaki dan pemotor. Diingatkan selalu untuk menerapkan jaga jarak atau social distancing dengan jarak minimal 1,5 hingga 2 meter. Masuklah sesuai dengan arahan dari petugas keamanan. Berikut adalah pintu kedua, pintu yang dikhususkan bagi para pengendara mobil. Masuklah dan parkirlah kendaraan Anda sesuai dengan arahan dari para petugas keamanan. Berikut adalah pintu ketiga, pintu yang dikhususkan untuk bagi para pengendara kendaraan bermobil. Masuklah sesuai dengan arahan para petugas. Parkirlah kendaraan Anda dan menunggulah hingga aba-aba diberikan oleh para petugas. Berjalanlah sesuai dengan jalur yang telah disediakan. Jika terjadi penumpukan, berdirilah sesuai dengan garis yang sudah diberikan tanda. Bagi para pengendara kendaraan bermobil, menunggulah di dalam kendaraan Anda hingga petugas memberi aba-aba untuk keluar dari mobil. Berjalanlah sesuai dengan arahan dari para petugas. Ukurlah suhu tubuh Anda, dan jika suhu tubuh Anda memiliki suhu di atas 37,5
derajat Celcius, beristirahatlah selama 5 menit, lalu cek ulang kembali suhu Anda. Jika masih berada di atas 37,5 derajat Celcius, beristirahatlah di rumah dan mengikutilah ibadah live streaming dari rumah masing-masing. Cucilah tangan Anda sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Cuci dengan bersih dan dengan waktu minimal 20 detik. Masuklah ke gedung gereja sesuai dengan arahan dari para petugas. Jika terjadi penumpukan, barislah sesuai dengan garis yang telah disediakan. Kembali lagi kami mengingatkan untuk tidak berjabat tangan di area gereja. Kami akan memberikan nomor kursi untuk tempat duduk Anda dan memberikan hand sanitizer sebelum memasuki gedung ibadah. Petugas akan menunjukkan nomor kursi yang telah diberikan. Duduklah sesuai dengan nomor kursi yang diberikan dan mohon untuk tidak bertukar tempat selama ibadah dan setelah ibadah. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan firman Allah dan sudah melihat atau menonton video yang sudah dilihat secara bersama-sama, mekanisme protokol ibadah yang akan kita lakukan di era new normal di minggu depan. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memperhatikan pengumuman yang sudah kita lihat secara bersama-sama. Pengumuman untuk minggu depan, kita akan tetap melakukan kegiatan ibadah rantai atau doa rantai dari setiap komisi, dan setiap komisi dapat mengisi di setiap hari yang sudah ditentukan. Untuk minggu depan kita akan mengadakan ibadah di gereja dengan ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang tidak sempat beribadah karena satu hal dan lainnya, silakan mempersiapkan perjamuan Tuhan di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih buat persembahan persepuluhan yang sudah Bapak Ibu berikan dan kembalikan kepada Tuhan. Biar semua itu menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita tetap berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, tak berdoa untuk gembala sidang kita, tak berdoa untuk bangsa dan negara kita, supaya melalui doa-doa kita keberkatan Allah dicurahkan. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah pada kesempatan ini dan sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita dadakan untuk memberkati bangsa kita. Bapa, kami menadakan tangan kami arahkan kepada Tuhan. Mohon berkat-Mu untuk bangsa kami. Biar bangsa kami Indonesia menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Kami tetap terus berdoa untuk pemulihan bangsa kami. Tuhan kerjakan seturut dengan kuasa dan kehendak Tuhan. Kami yakin Allah tidak pernah salah dan di dalam Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih, berkati pemerintah, dari pemerintah pusat, dari presiden sampai pada pemerintah yang terendah. Bawa pemerintah kami untuk dapat mengenal Engkau dengan kasih karunia Tuhan. Dan pemerintah kami boleh mengalami selamat yang daripada Tuhan. Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum mengenal Engkau Tuhan. Doa kami keselamatan-Mu untuk seluruh masyarakat Indonesia, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, berkati gembala sidang kami, Ibu Gembala kami sehat kuat, penyertaan Allah selalu menyertai hamba-Mu, sehingga apa yang dikerjakan boleh berhasil dan menuntun kami jemaat Tuhan digembalakan sampai kepada sorga mulia dan hidup kekal bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, keluarga muda, kaum bapak, kaum ibu, peliharakanlah kami seperti biji mata Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat, virus, penyakit, wabah, apapun orang jahat, kuasa jahat, iblis setan kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan.
Terima kasih kami menjadi jemaat yang sehat, jemaat yang menyenangkan hati Tuhan, jemaat yang diberkati dan memberkati bagi kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rencana ke depan ibadah tatap muka akan diadakan di gereja. Kami berdoa sertai dalam nama Yesus Tuhan, sehingga semua boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam berkat nama Yesus Tuhan kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Kami akhiri ibadah pada kesempatan ini dan saatnya kami mau terima berkat, rahmat, hikmat dan anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita oleh Allah Roh Kudus menyertai, melingkupi dan memberkati hidup kami mulai saat ini sampai besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam berkat nama-Mu kami telah berdoa, dan kita semua jemaat yang telah diberkati Tuhan, kita menaikkan pujian. Bapa, terima kasih.